Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, jamaah salat maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih di karunia iman, Islam, sehat wal afiyah, dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan sejak dari bangun pagi sampai sekarang ini, dan akan kita laksanakan setelah ini salat Isya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalahnya, menasihati umat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kita ditinggalkan dengan sebuah ajaran, yaitu ajaran Islam yang lailuha kanahariha, siang dan malam sama terangnya. La yazigu anha illa halik, siapa saja yang mengerongrong kewibawaan Islam maka dia akan binasa. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada beberapa hadis, kita akan pilih hadis yang muttafaqun alaih. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas wa Imran bin Husain, dari Abdullah bin Abbas dan Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlaha fuqara. Ketika saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra dan Mi'raj kejadian ini, diperlihatkanlah kepada Rasulullah isi surga itu apa saja, gambarannya, isi neraka itu apa saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, qara'aitu aktsara ahlaha al-fuqara, yang paling banyak saya lihat di surga itu adalah orang-orang fakir, fuqara. Wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa. Kemudian Allah memperlihatkan kepadaku neraka, penduduknya kebanyakan adalah dari kaum wanita. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini pendek tapi maknanya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memprediksikan sejak dari awal tentang umatnya. Kita akan bacakan hadisnya lagi yang sudah pernah kita bacakan. Beliau bersabda, la akhsha minkumul faqr, saya tidak khawatir kalau kalian nanti menjadi fakir.
walakin akhsha minkum idza fataha Allah subhanahu wa ta'ala kunuzal dunya fatasabaquna wa tansawna. Yang saya khawatirkan adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikannya, pintu-pintu rezekinya, kalian nanti akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatasabaquna wa tansawna, dan kebanyakan dari kalian akan lupa dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang di dunia ini selalu seimbang. Ada manusia tengah-tengah ya, antara iblis dengan malaikat. Ada malaikat yang senantiasa berbuat baik, tidak pernah berbuat dosa. Ada iblis yang tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat dosa. Dan tengah-tengahnya ada manusia yang memiliki dua sifat, sifat malaki dan sifat syaitani, sifat baik dan sifat buruk. Kemudian ada siang dan malam, ada kaya dan miskin, berpasang-pasangan semua. Jadi kalau di dunia ini orang miskin semua, ya, semuanya akan jadi peminta-minta. Minta kepada siapa? Fakir semua sama. Kaya semua juga bingung, orang kaya mau dibawa kemana hartanya. Sedangkan infak pahalanya sangat besar, tapi karena tidak ada yang menerima infaknya, bingung. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yatasaddaqa minkum bidhahabin faqala li sahibihi khudh hadha ya akhi wa qala la arda li hadha fa inna li kadzalika. Tidakkah terjadi hari kiamat sehingga suatu saat nanti seorang itu membawa emas, sepotong emas, diberikan kepada saudaranya, akhi, ambillah ini sebagai sedekah saya. Apa kata orang tadi itu? Terima kasih, saya pun sudah punya. Bingung. Jadi akhir zaman itu bingung, karena diprediksi umat ini nanti akan menjadi kaya semuanya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selama dunia ini masih seimbang, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang fakir dan yang miskin, ada yang kaya dan insyaallah ta'ala kebaikan-kebaikan akan senantiasa ada. Nah, kalau sudah fakir semuanya, tidak ada yang mendanai dakwah ini, tidak ada yang bisa menyebarkan Islam. Bagaimana dulu juga di zaman Nabi SAW, jangan disangka sahabat-sahabat itu miskin. Ada sahabat-sahabat itu yang kaya raya. Utsman konglomerat, Umar konglomerat, Abu Bakar konglomerat. Ketika suatu saat Umar bin Khattab ingin menyamai atau menandingi Abu Bakar dalam berinfak, Umar menginfakkan separuh hartanya, sekitar 375 juta. Ini semua dimakan, 375 juta dimakan semua. Tadi separuhnya masih 375 juta juga. Tapi Abu Bakar lebih hebat lagi. Semua hartanya ketika dia memerdekakan Bilal, katanya kalau sekiranya orang kafir pada saat itu meminta tebusan saya 200, saya akan berikan 400 dinar. Kalau sekiranya pada saat itu dia minta kepadaku 200 dinar, 400 dinar, saya akan berikan 800 dinar. 1 dinar sama dengan 1 juta. 1 juta kali 800 berapa berarti? Berapa? Hah? 800 juta ya? Nah, itu hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada di antara mereka orang-orang yang
orang-orang yang luar biasa ya, dermawannya luar biasa. Itulah harta-harta yang memang nanti akan dijumpai pada hari kiamat. Nah, kenapa kondisi ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kebanyakan penduduk surga itu adalah para fuqara? Karena memang yang menemani Rasulullah SAW berdakwah itu banyak orang-orang fakir. Bilal bin Rabah fakir, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kebanyakan mereka para fuqara. Kok tidak disebutkan di sini orang-orang kaya? Banyak dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan di dalam surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Amma man a'ta, barang siapa yang suka memberi. Siapa yang memberi? Orang fakir atau orang kaya? Orang kaya. Wattaqwa, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia sudah kaya, kemudian suka memberi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membenarkan, percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Aku mudahkan dia masuk ke dalam surga. Mudah dia masuk surga. Nah, sebaliknya wa amma man bakhila, kaya tapi bakhil. Wastagna, merasa cukup, enggak memerlukan orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, orang seperti ini enggak mungkin percaya dengan adanya akhirat. Dia kepingin hidup terus. Hidup selama-lamanya karena punya harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa dengan hartanya dia akan kekal. Yahsabu anna malahu akhladah, kalla la yumbazanna fil hutam. Sesungguhnya hartanya tidak akan pernah bermanfaat bagi dia kalau hartanya tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang seperti itu nanti mudah masuk ke dalam neraka. Yang di sini memang tidak disebutkan bahwa orang-orang yang agnia itu adalah sebagai penduduk surga. Dalam Al-Quran sudah cukup menjadi saksi bahwa mereka-mereka yang para agnia, Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, Utsman orang kaya, Abu Bakar orang kaya, kata Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar di surga, Utsman fil jannah, Utsman di surga. Tapi kata di mana himani warahmatullah, kenapa di sini dikatakan roh itu aksar ahlah fuqara? Ini orang-orang fakir yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir, sudah fakir enggak taat lagi. Nah ini sengsara luar biasa. Sudah enggak punya, kemudian enggak taat sama Allah Subhanahu wa taala, sudah nerakanya mungkin paling bawah nanti. Fakir tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka ini pertanyaannya masalah harta tidak ada. Apa yang kamu lakukan terhadap hartamu? Ya Allah, saya enggak punya harta dulu. Kalau orang kaya kan dua kali. Dari mana hartanya? Kemana dipergunakan hartanya? Itu yang disebutkan bahwa hadis sebelumnya ada hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Jadi orang-orang fakir itu masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang-orang kaya. Wallahu ta'ala, hadis ini dikatakan hadisun hasan, hadisun sahih. Kami belum memeriksa kembali hadisnya. Apakah seperti itu ya? Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan beritahukan. Nah, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, baik kaya maupun miskin. Kaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah masuk surga sebagaimana tadi. Miskin, fakir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja akan sengsara masuk ke dalam neraka. Nah, hadis ini sekali lagi menjelaskan tentang orang-orang fakir yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa talaqtu fin nari faraitu aktsara ahlaha an-nisa. Saya juga diperlihatkan kepadaku bahwa tentang neraka, bahwa nanti penduduknya banyak dari kaum wanita.
Sahabat-sahabat berani bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Mereka tidak puasa? Mereka puasa. Kenapa ya Rasulullah? Kok dikatakan mereka itu banyak penduduk neraka? Kata Rasulullah, li'annahunna yakfurnal ashir. Sesungguhnya mereka banyak sekali yang kufur nikmat terhadap suami-suaminya, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Sekian tahun dia menemani istrinya, membantu istrinya. Suatu saat mungkin ada suatu kesalahan sedikit sekali. Apa kata istrinya? Cuma saya dengan kamu ini, nggak ada kebaikan yang saya dapatkan. Nah, hilang sudah pahala itu. Hanya ngomong gitu saja sudah habis sudah. Habis pahala yang dimiliki oleh kaum wanita tadi. Suami sudah dari jauh-jauh, capek-capek, kemudian di rumah mendapatkan dimarahi, gara-gara disuruh memberikan sesuatu tapi lupa. Apalagi berani mencaci maki suaminya gitu ya. Terjadi nggak ini Pak? Terjadi Pak ya? Zaman sekarang. Jadi mereka berani terhadap suami-suaminya. Bahkan karena kesalahan yang mungkin tidak disengaja, kemudian keluarlah omongan macam-macam, yang intinya di situ adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama ini tidak pernah dilihatnya. Apa ibarat apa ini? Jadi kebaikan yang sudah sekian banyak itu dengan setetes nila ya, rusak susu sebelanga ya. Susu yang begitu banyak putih, tapi ada tinta yang jatuh sedikit setetes nila, hilang semua. Jadi ibarat gara-gara setetes nila rusak susu sebelanga. Nah ini kata Rasulullah SAW, mereka itu bukan karena tidak sholat, rajin sholat, tahajud, tapi tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Sehingga Rasulullah SAW pada saat selesai melaksanakan sholat Id, selesai khutbah, beliau menuju ke jamaah wanita. Jadi para wanita juga dulu sholat Id juga, dan dianjurkan pada saat sholat Id semua wanita-wanita keluar ke tanah lapang, baik yang berhalangan. Kalau yang berhalangan disuruh di belakang saja, menyaksikan kaum muslimin, ya, menyaksikan kebaikan-kebaikan. Nah Rasulullah ketika itu selesai khutbah, beliau menuju ke tempat wanita-wanita. Rasulullah mengatakan, ayyatuhal mar'ah atau ayyuhan nisa, wahai wanita-wanita, tasaddaqna bihuli walau bihulikum fa inni qad ra'aitu aktsara ahli nar minkun. Wahai para wanita-wanita, bersedekahlah kalian sekalipun dengan perhiasan yang kalian miliki, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka lah dari kalian, dari golongan wanita maksudnya, dari golongan wanita. Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dalam surah An-Nur, pada surah yang ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah memulai dari wanita. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki, maka cabuklah dia 100 kali. Kenapa az-zaniyatu? Coba kalau wanita-wanita semuanya pakaiannya rapi, kira-kira timbul enggak syahwat laki-laki untuk ini? Enggak. Nah, karena mereka berpakaian yang minim, sehingga kaum laki-laki, apalagi yang isinya jauh gitu ya, isinya jauh. Kenapa Pak? Yang isinya jauh dia melihat pakaian-pakaian minim. Kalau dia normal, ya wajar sih laki-laki seperti itu. Oleh karena itulah bencana perzinahan itu dimulai dari wanita. Berzina perzinahan. Hampir-hampir Nabi Yusuf alaihissalam
berbuat serong dengan Zulaikha. Siapa yang ngajak? Zulaikha. Yusuf tadi diambil, ditarik dari belakang. Nah, kemudian datanglah suaminya. Nah, karena suaminya nggak punya bukti, akhirnya adalah seorang yang menyaksikan. Ada yang mengatakan orang yang buta yang menyaksikan. Ada yang mengatakan anak kecil yang menyaksikan. Kalau seandainya bajunya Yusuf itu robek dari depan, berarti Yusuf yang salah. Tetapi kalau bajunya Yusuf robek dari belakang, berarti Yusuf yang benar. Ternyata bajunya robek dari belakang. Kata suaminya, "Wastaghfiri li dzambik fa innaki kunti minal khati'in." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguhnya kamu yang salah. Kamu yang salah. Kira-kira wanita mau disalahkan nggak? Mau nggak, Pak? Apalagi sudah memiliki kedudukan. Istri seorang pembesar. Karena digosipkan pada saat itu, kan gosip. Masa sih istrinya Perdana Menteri, Menteri dia mau serong sama anak asuhnya Yusuf. Terdengarlah sampai kepada Zulaikha. Dia mengatakan, demi Allah, saya akan buat mereka ini terperdaya dengan Yusuf. Akhirnya semua dikumpulkan, suruh pegang apel sama pisau yang tajam, dan Yusuf keluar kamu. Nabi Yusuf suruh keluar semuanya, ibu-ibu sudah kumpul semua. Silakan. Jadi menikmati apelnya. Oncek-oncek. Yusuf keluar. Mereka pada oncekin tangannya gitu ya. Tangan mereka semua berdarah. Kenapa ngelihat? Mahasya lillah, mahadha basyaran illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Mereka lupa kalau pegang pisau. Apa kata Zulaikha? Kamu baru sekali ngelihat. Saya tiap hari ngelihat Yusuf. Bagaimana saya tidak tertarik dengan Yusuf? Tapi kembali kepada ini bahwa para wanita lah yang memulai dari akan memancing birahi atau nafsu daripada laki-laki, sehingga Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Disebutkan dalam sebuah makalah, an-nisa'u ibadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Idza saluhat saluhal bilad. Apabila wanitanya baik, negara itu akan jadi baik. Wa idza fasadat fasadal bilad. Apabila dia rusak, maka rusaklah negeri. Di sebuah negeri yang apabila di situ ada sebuah praktek prostitusi, maka negeri itu tidak akan pernah merasa aman. Allah akan memberikan cobaan-cobaan, berbagai macam cobaan, entah itu penyakit-penyakit ataupun bencana-bencana, selama kemaksiatan itu masih ada dan dibiarkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada hadis Rasulullah SAW bahwa beliau mengatakan, aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Tapi juga wanita diberikan keistimewaan. Tidak hanya di pojokkan seperti ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, idza shalat imra'ah khumsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia tidak memasukkan laki-laki ketika suaminya tidak ada, dia tidak menerima tamu siapapun ketika suaminya tidak ada. Yang keempat adalah wa aqa'at ba'laha, dan apabila dia taat kepada suaminya, wa qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ta, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga di pintu mana saja yang kalian sukai. Ini keistimewaan bagi kaum wanita. Tapi di sisi lain, sedikit sekali tentang ketaatan, tentang terima kasih, tidak bisa berterima kasih kepada suaminya, maka antara dia dengan neraka sangat dekat sekali. Dia dengan surga juga sangat dekat sekali. Kalau dia taat, surga. Kalau tidak, neraka.
Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang patut sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang taat, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang suka berbuat baik kepada sesama manusia, dan supaya kita dijauhkan. Demikian juga isi-isi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi isi-isi yang solehah, isi-isi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga penurut kepada suaminya, sehingga istri yang ada di dunia ini juga akan menjadi istri kita di akhirat kelak. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Barangkali ada pertanyaan, Tafadhol, silakan. Sebenarnya Ustaz, bukan saya bertanya, tidak, ingin hanya keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ghfirli wal walidayya warahma kama rabbayani saghira. Mohon keterangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa tadi terdapat dalam surah Al-Isra. Doa terhadap kedua orang tua, doa terhadap diri sendiri. Jadi adab-adab berdoa itu yang pertama adalah setelah memuji-muji Allah dan berselawat kepada Nabi, kemudian yang lebih utama mendoakan diri sendiri. Rabbi firli, ampunilah aku. Ini yang dilakukan oleh dirinya. Kemudian wali-wali dia dan kedua orang tua. Warhamhuma, ya Allah berikan rahmat kepada keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka ini telah mendidik aku sewaktu masih adik, waktu masih kecil. Sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Doa ini jangan sampai dilupakan. Yang punya orang tua mungkin yang sudah lanjut usia, tentunya akan banyak ujian dan cobaan yang luar biasa yang akan diterima. Orang tua yang sudah lanjut itu akan kembali seperti bayi. Bagaimana bayi dulu kalau kencing sembarangan di mana-mana, sama juga. Oleh karena itulah sangat berbahagia, kata Rasulullah, sungguh sangat rugi orang yang masih hidup orang tuanya sementara dia masuk ke dalam neraka. Artinya ketika dia orang tua masih hidup, dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mungkin yang dekat bisa, yang jauh doa-doanya. Doa kita, ya Allahumma yassir, Allahumma yassir amraha, ya Allah mudahkanlah urusannya. Warzuqha rizqan halalan thayyiban, berikanlah dia rezeki yang luas, yang halal dan thayyibah. Allahumma mahfazha, ya Allah jagalah dia. Allahumma mahfazha, Allahumma yassir umurha, ya mudahkanlah segala urusannya. Ini doa-doa kalau mereka masih hidup. Wahdiha ila siratal, berikanlah dia hidayah agar senantiasa dia lurus dalam menjalannya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doakan, ya Allah, Allahumma ighfir lahuma, ya Allah ampunilah keduanya. Waj'al qabrahuma rawdatun min riyadil jannah, jadikanlah kuburan itu menjadi taman-taman surga. Wa tazawwaz an sayyi'atihima, ya Allah ampunilah segala kesalahan-kesalahannya. Wada'huma fi jannatika jannatin na'im, ya Allah letakkanlah keduanya di tempat surgamu, yaitu surga Jannatul Na'im. Kita doakan kedua orang tua kita. Sungguh sekali lagi sangat rugi orang yang punya orang tua tapi tidak mampu berbuat baik. Lantaran orang tuanya ini sudah tua, minta ini, minta itu. Kadang dia suka ngomong macam-macam. Ya kita lihat anak-anak kita yang kecil sih. Dia kan ngomong nggak tahu, dia nggak tahu artinya. Sama dengan orang-orang yang sudah tua sekali seperti itu. Kadang dia makan berkali-kali, mungkin dia pipis di kamar apa di tempat tidur. Ini harus betul-betul kita sabar. Ketika kita tidak sabar, itu neraka di depan kita. Itu neraka di depan kita. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua tidak ada batasannya. Sampai kapanpun kita berbuat baik belum bisa membalas budi keduanya. Sebagaimana seorang sahabat yang ketika itu lecet pundaknya. Kemudian ditanya sama Rasulullah, kenapa pundakmu lecet? Ya Rasulullah, saya tidak punya orang tua kecuali ibu saya ini. Saya kemana-mana saya gendong, kecuali dia tidur, sholat, dan buang hajat. Selebihnya saya gendong, ya Rasulullah.
apakah saya telah berbuat baik? Iya, kamu telah berbuat baik. Tapi kata Rasulullah, mahmakan apapun yang kamu lakukan kepada keduanya belum bisa membalas kebaikan kedua orang. Kasih sayang seorang anak kepada ibunya adalah seumur jagung. Tapi kasih sayang orang tua kepada anaknya sepanjang masa hidup. Orang tua kita mungkin mendoakan kita kadang-kadang tidak pandai mendoakan orang tua kita. Ketika ada kejadian apa saja orang tua kita langsung dia nyambung dia. Khususnya ibu nggak bisa dibohongi. Ibu tidak bisa dibohongi. Entah Allah perlihatkan dia dalam mimpi atau mungkin perasaan yang nggak enak. Oleh karena itulah, ya kita sebagai anak hendaklah ya, yang jauh-jauh sering-sering menelpon orang tuanya, yang dekat-dekat perhatikan orang tuanya. Jangan sampai kita punya orang tua kemudian kita disiksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi doa tadi adalah sangat luar biasa. Rabbighfirli ya Allah, ampuni dosaku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma ya Allah, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku dan mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Ini orang tua yang sudah betul-betul tua renta ya. Jadi perlu kita banyak bersabar untuk menghadapi keduanya. Baik. Salam begitu. Cukup salah dalam. Kalau punya orang tua dititipkan di panti asuhan atau panti jompo, keterlaluan ya. Jangan ya. Jadi kalau bisa dia haji aja di rumah kita ya. Ya itulah ujian bagi kita ya. Sabarkah kita? Ya kita lihat, sabar enggak kita dengan orang tua kita? Mungkin ketika ada tamu tiba-tiba dia keluar. Bagaimana sikap kita pada saat itu ya? Kadang-kadang kan ada muncul, waduh ini gimana? Jangan. Dia orang tua. Kita lihat aja anak-anak kita yang masih kecil ya. Dia mau ada tamu, ada apa dia keluar aja gitu ya. Ini orang tua itu dikembalikan lagi, karena itu kita suruh berdoa sama Rasulullah. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, jauhkanlah aku dari pikun. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, jauhkanlah aku dari pikun. Kalau orang sudah pikun, enggak tahu dia. Itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sering-seringlah kita baca Quran ya, supaya kita tidak pikun. Baca Quran sering kita katakan setiap hari kita baca dan baca artinya. Supaya nanti sebelum kita meninggal dunia kita sudah mengatakan Al-Quran dengan terjemahannya. Setiap hari dibaca, setiap malam dibaca satu halaman, kemudian dibaca artinya menjelang tidur sampai khatam. Barangkali pas khatam kita meninggal dunia. Sungguh bahagia orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai kalau mampu silakan ajaklah orang tuanya ya. Jangan sampai menitipkan orang tuanya ke panti jompo untuk menghindarkan tanggung jawab, menghindar dari tanggung jawab. Jangan. Sebaik-baik orang tua adalah, sebaik-baik anaklah yang senantiasa tinggal bersama orang tuanya dan dia sediakan keperluan-keperluannya. Baik. Silakan satu lagi nih. Ya. Kembali lagi ke masalah wanita, Ustaz. Kira-kira lebih utama sikap seperti apa ketika seorang perempuan atau seorang istri ya, dia di posisi di madu, kemudian suaminya itu bertindak tidak adil. Apakah lebih utama dia bertahan ataukah berpisah? Terima kasih. Kalau ada wanita minta cerai lantaran suaminya menikah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Siapa yang bisa menjamin misalnya suaminya ketika dia tidak menikah kemudian dia berbuat serong? Jadi ta'adud atau poligami ini adalah boleh dalam Islam, tapi syaratnya harus berlaku adil ya. Dia harus berlaku adil ya. Pada saat itu ya inilah ujian bagi wanita. Sabar gak dia gitu ya pada saat itu. Jadi lebih baik mana ya? Jadi seorang yang berpoligami tidak mampu berlaku adil daripada dia sendiri dan berlaku adil. Ya, lebih baik dia berpoligami bisa berlaku adil daripada sendiri tidak bisa berlaku adil. Jadi tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak mampu berlaku adil ya sudah cukup satu dia. Yang namanya kalau kita mau memperturutkan syahwat nafsu tidak akan habis-habis. Tidak akan habis-habis dia.
akan ingin begitu seterusnya. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan nikahlah karena agamanya, bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya. Gitu. Kalau yang karena kecantikan, karena harta, tidak akan bertahan lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah cari ayam yang lain lagi. Ibarat kayak ayam, gitu. Ayam jago. Gitu. Jadi yang ini lebih ini. Jadi kita perhatikan sekarang para artis-artis kan kayak ayam. Gitu. Nikah kemudian dia yang lain, oh ini ayamnya ini lebih ini, cari lagi dia. Karena mereka menikah karena apa? Tidak didasari karena keimanan. Kalau keimanan, insyaallah taala dia akan bisa bertahan sampai dia nanti iman dia duluan meninggal atau istrinya duluan meninggal. Baik, jadi sebagaimana disebutkan tadi, kalau lebih memilih mana gitu ya, yang lebih baik ketika dia berpoligami adalah berlaku adil daripada sendiri tidak adil sama istrinya. Sudah punya istri satu nggak adil lagi dia. Itu lebih baik dia melakukan poligami bisa berlaku adil daripada sendiri tidak bisa berlaku adil. Atau lebih baik dia sendiri bisa menjaga dirinya berlaku adil daripada berpoligami tidak bisa berlaku adil. Orang yang berpoligami tidak bisa berlaku adil nanti akan ditujukan sama Allah datang pada hari kiamat jalannya miring dia. Jalannya miring pada hari kiamat yang tidak bisa berlaku adil. Tapi begini yang dapat sampaikan pada kesempatan berbahagia sudah waktu lewat 1 menit. Qulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.